Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga semua pada lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi dan situasi kita saat ini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah kelahiran pemerintahan Bani Umayyah I. Pada tahun 41 Hijriah, cucu Rasulullah Hasan bin Ali bin Abi Thalib, putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah bin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyerahkan tahta kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Penyerahan kekuasaan ini dianggap sebagai satu-satunya cara untuk meraih kedamaian dalam Islam dan terhentinya perselisihan dan pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Penyerahan kekuasaan inilah yang nantinya akan dikenal sebagai sejarah awal berdirinya kekhalifahan peninggalan Umayyah. Bisa dikatakan Khalifah Bani Umayyah adalah kekuasaan dengan luas wilayahnya yang sangat mengagumkan. Seperti banyak terjadi perselisihan, tetap para ulama di masa itu selalu bijaksana di dalam menyikapinya. Khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia menjadi khalifah karena kekuasaan dari Al-Hasan diberikan kepada beliau ketika beliau menjabat sebagai seorang khalifah. Beliau bisa dikatakan khalifah terbaik setelah Ali bin Abi Thalib. Bukan hanya piawai dalam memimpin, tetapi beliau juga dikenal sebagai orang yang saleh dan bijaksana. Adik-adik sekalian, tidak boleh mencela Muawiyah karena sejarah yang ditulis oleh orang-orang yang berpihak kepada Syiah. Hampir buku-buku sejarah di Indonesia mencela Muawiyah dan putranya Yazid bin Muawiyah. Jika kamu melihat literatur yang ditulis oleh ulama as-sunnah, maka hampir seluruh ulama as-sunnah memuji Muawiyah dan Yazid. Tetapi jika Anda meneliti kepada orang-orang Syiah, maka di mata mereka Muawiyah dan Yazid itu adalah dua setan yang mengambil kekuasaan dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silakan dipilih kemana adik-adik berpihak. Jasa Muawiyah yang paling fenomena di dalam sejarah Islam adalah dibentuknya armada laut Islam yang pertama di dunia Islam. Awalnya Muawiyah telah melihat celah kelemahan pasukan Islam yang selalu kewalahan menghadapi pasukan laut dari pasukan Romawi Timur. Celah ini sangat menguntungkan bagi musuh-musuh yang memiliki armada laut yang lengkap. Namun, ketika itu Khalifah Umar masih menjabat khalifah, tidak menyetujui pembangunan armada laut karena orang-orang Arab tidak terbiasa dengan laut. Ketika masa Khalifah Utsman bin Affan, barulah proposal Muawiyah mendirikan armada laut mendapat ACC secara penuh. Ketika pertempuran Ja'atu Sa'ari, pertempuran laut pertama bagi umat Islam, pada saat itulah di mana militer Islam benar-benar menjadi momok yang menakutkan bagi musuh-musuh Islam. Di darat pasukan Islam adalah kucing yang selalu mengalahkan singa, sedangkan di laut armada Islam bagaikan hiu yang bisa memangsa paus. Kehebatan pasukan Islam yang menguasai daratan dan lautan dibuktikan dengan kehebatan pasukan yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad untuk menginjakkan kaki mereka pertama kali di benua Eropa. Pasukan yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad adalah pasukan terbaik yang mampu bertempur di laut dan di darat. Pasukan ini pula yang dapat akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan Visigoth yang berkuasa di Andalusia saat itu. Bukan hanya menjinakkan kerajaan zolim itu saja, penduduk Andalusia pun diberikan kemerdekaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Pasukan Islam dengan membawa misi perdamaian dan ketentraman manusia, tidak ada perbedaan manusia di mata manusia yang lain. Kedudukan manusia yaitu dibedakan di sisi Tuhan yang berdasarkan ketakwaannya karena Islam itu damai dan adil, maka orang-orang Andalusia pun berbondong-bondong masuk Islam tanpa paksaan. Ketika Khalifah Muawiyah wafat, beliau digantikan oleh putranya Yazid bin Muawiyah. Banyak orang-orang menganggap Yazid sebagai orang yang jahat, karena seharusnya
tampuk kekuasaannya diberikan kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tetapi jika kita melihat secara dengan sepenuh, sebenarnya hal itu tidak bermasalah dan Al-Husain pun tidak mempermasalahkan itu. Orang-orang yang membenci Muawiyah dan Yazid pasti akan menuduh bahwa dalang dari pembunuhan Al-Husain di padang Karbala adalah Yazid bin Muawiyah. Padahal tidak pernah ada fakta membuktikan hal itu. Tokoh paling bertanggung jawab atas gugurnya Al-Husain dan banyak ahli bait Rasulullah SAW di Karbala adalah Ubaidillah bin Ziyad. Dialah konspirator utama pembunuhan Al-Husain, dan dia bersama beberapa orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang berpaham Syiah yang dulu mendukung Ali bin Abi Thalib di dalam perang Siffin. Makanya, orang-orang Syiah ketika hari kematian Al-Husain, mereka menyiksa diri mereka dengan berbagai macam pukulan hingga berdarah-darah. Hal itu karena tradisi yang dibuat oleh Jaisat Tawabun, yaitu pasukan yang bertaubat karena mereka menyesal membunuh Husain dan berusaha menebus dosa mereka dengan menyiksa diri mereka sendiri. Bisa dikatakan mereka itulah orang-orang sesat yang menebus dosa mereka dengan kesesatan. Namun, yang mengherankan justru banyak sekali penulis-penulis sejarah yang malah menyalahkan Yazid bin Muawiyah. Pada masa pemerintahan Yazid ini benar-benar banyak kekacauan. Selain terbunuhnya Al-Husain, penduduk Madinah tiba-tiba membatalkan baiat mereka kepada Yazid dan mengusir orang-orangnya Yazid dari Madinah. Maka Yazid pun mengultimatum penduduk Madinah agar kembali kepada ketakwaannya dan diberi waktu selama 3 hari. Jika mereka menolak, maka pasukan Yazid akan memasuki Madinah dengan pedang. Namun sampai pada waktu yang ditentukan, penduduk Madinah tidak mengindahkan ultimatum Yazid. Maka pasukan yang diutus Yazid pun memasuki Madinah dengan pedang dan peperangan. Namun pasukan ini justru tidak mengikuti perintah Yazid dengan benar. Tujuan Yazid mengirim pasukan hanya agar penduduk Madinah tunduk dan kembali kepadanya. Tetapi pasukan ini justru membantai penduduk Madinah dan mengambil kehormatan wanita-wanita Madinah sehingga Madinah benar-benar berdarah pada saat itu. Pada saat kekacauan itu terjadi, Yazid bin Muawiyah meninggal dunia dan semua orang pun menyalahkan Yazid karena ia mengirim pasukan ke Madinah. Yazid belum sempat memperbaiki kesalahannya, namun maut telah mendahuluinya. Inilah tahun di mana fitnah-fitnah bertebaran di muka bumi. Ada 3 golongan muncul di dalam menyikapinya. Golongan pertama, mereka orang-orang yang membenci dan melaknat Muawiyah dan Yazid. Kemudian golongan yang kedua, orang-orang yang telah fanatik kepada Muawiyah dan Yazid apapun kejadiannya. Dan yang golongan terakhir, orang-orang yang berusaha menemukan benang merah dari kekacauan itu. Mereka bersikap pertengahan, tidak fanatik, juga tidak melaknat, dan golongan ketiga inilah sikap yang harus kita ambil. Setiap manusia mempunyai kebaikan dan kesalahan, apabila kesalahan itu bukan dilakukan oleh tangannya sendiri. Tentunya kita tidak boleh melaknat mereka. Apapun kesalahan mereka, biarlah Allah yang menghisapnya. Karena sesungguhnya Allah Maha cepat memperhitungkannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.